Ayatnya terdapat di dalam Efesus 5 ayat 15 sampai 16. Bunyinya, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari adalah jahat. Eh, ada pertanyaan, di sini apa hubungannya penantian dengan mempergunakan waktu yang ada? Di sini pertanyaannya yang akan kita pelajari sepanjang malam ini ya, saat di pelajaran kita pada hari ketiga. Kemudian seperti malam-malam sebelumnya, 2 malam sebelumnya, seolah-olah eh, judulnya itu agak kontra dengan yang biasa kita pelajari di gereja. Nah, pada malam ini juga kita belajar tentang kebajikan Alkitabiah tentang perlahan. Biasanya kita berpikir kalau kita mau belajar firman Tuhan, kita harus belajar dengan sungguh-sungguh, dengan cepat. Kita mau menginjil, kita harus jangan berlambat-lambat. Nah, pertanyaan di sini, apakah kita diajarkan untuk belajar firman Tuhan, gak apa-apa, santai-santai aja? Atau apakah kita dalam menginjil, kita diperbolehkan untuk lambat-lambat saja? Sebelum kita masuk ke jawabannya, berupa firman Tuhan, saya undang kita untuk berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan karena sudah menjaga kami. Dan pada malam ini kami berkumpul pada sahabat ini untuk mempelajari firman Tuhan di hari ketiga, 10 hari baru. Akhirnya Tuhan akan memimpin kami, sehingga firman Tuhan ini membuat kami semakin beriman kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, ampunkan dosa yang begitu banyak, dalam nama Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Di sini kata kuncinya adalah perlahan ya. Nah, di dalam pelajaran kita pada malam ini, saya mendapati beberapa kata yang nyambung dengan kata perlahan ini. Kita nanti akan belajar tentang menanti, tentang menjadi tenang, bersabar, dan juga menunggu. Jadi ternyata perlahan di sini bukan berarti kita berlambat-lambatan, bukan berarti kita santai-santai, tapi 4 kata ini yang akan kita pelajari. Menanti, tenang, sabar, dan menunggu. Kenapa kita harus belajar kenapa kita harus belajar untuk menunggu? Kenapa kita harus belajar untuk perlahan-lahan di dalam mempelajari firman Tuhan, di dalam menunggu kedatangan Tuhan Yesus? Ada latar belakang. Yang pertama adalah zaman sekarang penuh dengan pergerakan dan polusi suara. Oke. Mohon maaf. Zaman sekarang penuh dengan pergerakan dan polusi suara. Seperti yang sudah kita tahu ya, tidak ada rumah yang sunyi. Pasti rumah itu ada berisik-berisiknya. Kalau nggak dari suara tetangga, suara lagu mungkin dari tetangga, atau suara lagu dari kita sendiri, atau kadang-kadang suara-suara kendaraan yang lewat. Jadi pergerakan dan polusi suara itu sangat nyambung dengan kehidupan kita di kehidupan modern ini. Seperti poin kedua, kehidupan modern yang sibuk menuntut perhatian kita. Bagaimana kita bekerja, bagaimana kita belajar, kita itu dituntut untuk melakukan segala sesuatu dengan cepat. Karena seperti poin 3, kita sudah terbiasa dengan yang instan, benda-benda dan makanan. Barang-barang elektronik yang kita punya, kemudian kendaraan-kendaraan, lalu makanan-makanan yang biasa kita makan itu rata-rata kita cari yang instan, yang gampang, yang mudah. Barang-barang elektronik yang membuat kita kalau mau menghubungi orang itu gampang, mudah, dan cepat. Kendaraan-kendaraan ya dulu kalau mau ke kota lain itu harus beberapa jam. Sekarang udah ada tol, belakangan ini udah ada kereta cepat. Kalau ke Jakarta cuma setengah jam, 45 menit sudah sampai. Itu membuat kita untuk cenderung untuk tidak sabar. Dan yang poin terakhir,
dorongan visual dan gangguan akustik di zaman yang sekarang, di zaman yang sangat terhubung ini membuat kita semakin sulit untuk melambat dan menjadi hening. Dorongan visual ya, dan gangguan akustik. Kita sering mendengar lagu-lagu yang cepat, sering melihat gambar-gambar yang cepat sehingga membuat kita jadi ikut akan kecepatan zaman ini, di zaman modern ini. Nah, kita di sini belajar untuk menunggu dalam keheningan dan memfokuskan pikiran kita pada hal-hal ilahi saat kita berbicara dengan Tuhan mungkin tampak seperti praktek yang aneh bagi banyak orang saat ini. Tetapi ini adalah kebajikan Alkitabiah yang perlu dihidupkan kembali. Ini saya bacakan karena sangat bagus kalimatnya. Perlu kita garis bawahi, kebajikan Alkitabiah yang perlu kita hidupkan, yang perlu dihidupkan kembali. Kita beruntung sebagai orang yang sering belajar firman Tuhan. Kita sudah banyak mempunyai contoh dari tokoh-tokoh di dalam Alkitab. Bagaimana mereka menunggu sehingga berkat yang disiapkan oleh Allah mereka bisa terima di waktu yang tepat. Menumbuhkan ruang yang tenang yang tidak dipenuhi dengan hal-hal yang mendesak dan menjaga waktu yang tidak diklaim sangat penting untuk berhubungan dengan Tuhan. Di sini kita belajar bagaimana sikap kita ketika berdoa. Kita dianjurkan untuk mencari tempat yang tenang. Kita di sini dibilang yang di poin kedua, melambat, duduk diam, bernapas, mengingat kita harus bermeditasi ya, mengingatkan diri kita sendiri akan kasih sayang Tuhan, menunggu dengan sabar dan tidak gelisah. Jadi kadang-kadang di beberapa kondisi kita perlu juga berdoa dengan cepat. Tapi di sini kita diajarkan jika kita benar-benar mau mendapatkan manfaat dari doa, kita dianjurkan untuk melakukan hal ini, mencari ruang yang tenang, dan juga bersikap berdoa dengan tidak tergesa-gesa. Ada beberapa manfaat dari menunggu. Di sini, seperti yang tadi ya, kita sudah melihat bagaimana contoh-contoh dari tokoh-tokoh Alkitab dalam penantian mereka. Di dalam Habakuk 1 ayat 2 dan Daniel 8 ayat 13, ada kata-kata berapa lama lagi ya Tuhan? Ini tuh isinya adalah tentang bagaimana nabi-nabi ketika mereka membuat pertanyaan kepada Tuhan, berapa lama lagi? Seperti seolah-olah mereka tuh tidak sabar di dalam penantian. Nah, di sini ada beberapa poin yang perlu kita pelajari karena di dalam penantian itu nggak semuanya hal-hal buruk yang kita dapatkan, melainkan hal-hal yang baik. Dalam Titus 2 ayat 13, tidak ada pengharapan tanpa penantian. Saya akan bacakan isinya dengan cepat. Dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan pernyataan kemuliaan Allah yang Maha Besar dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Jadi di dalam kita menanti kedatangan Tuhan yang kedua kali, di situ akan menimbulkan kita untuk bisa berharap. Kita juga dalam pengharapan itu kita juga belajar untuk menjadi tekun, karena tidak ada ketekunan tanpa penantian. Itu terdapat dalam Roma 5 ayat 3 dan 4. Kemudian, tidak ada kesabaran tanpa penantian. Ini masih nyambung dengan yang tadi ya, di dalam menanti kedatangan Tuhan. Kita juga perlu kesabaran, lalu kita juga perlu untuk rindu dalam menanti kedatangan Tuhan. Tidak ada kehidupan tanpa penantian. Tidak ada sejarah manusia tanpa penantian. Menunggu adalah bagian dari keberadaan manusia. Jadi di sini kita pelajari kalau ternyata menunggu itu juga penting. Nggak harus tergesa-gesa dan tidak sabar. Saat menunggu, kita seringkali berfokus pada masalah-masalah yang tidak menyenangkan dan berharap masalah itu akan berlalu. Nah, di sini yang manusia sering lakukan. Saya juga tidak suka menunggu, tapi ketika saya menunggu kadang-kadang malah
melakukan hal yang tidak berguna, berpikiran yang memikirkan masalah-masalah, memikirkan hal-hal yang tidak menyenangkan, sehingga dalam menunggu itu bukan menjadi berkat. Sedangkan dalam Alkitab sendiri dibilang kalau menunggu itu ternyata ada hal yang penting. Dan poinnya adalah di paragraf kedua ya. Menunggu itu bukan berarti duduk pasif, tidak melakukan apa-apa dan berharap situasi yang tidak menyenangkan itu akan hilang. Jadi ternyata yang saya alami itu, saya fokus pada masalah-masalah itu karena saya tuh pasif di dalam menunggu. Saya tidak melakukan apa-apa dan saya berharap tuh situasi yang tidak menyenangkan itu akan hilang tanpa melakukan apa-apa. Nah, di sini kita belajar menunggu itu bukan tidak melakukan apa-apa. Jadi tujuan dari kita menunggu di dalam Alkitab ini ada dua pertanyaan nanti ya. Pertanyaan pertama adalah, ini yang di paragraf kedua, dalam ketidaksabaran dan keraguan, apakah saya mempertanyakan kebaikan dan kemahakuasaan Tuhan? Ini yang tadi ya, ketika kita menunggu dan malah memikirkan masalah-masalah, apakah kita malah mempertanyakan kebaikan dan kemahakuasaan Tuhan? Dan pertanyaan kedua adalah, atau apakah saya menyadari bahwa dalam penantian, saya dihadapkan pada sebuah kesempatan unik yang akan menolong saya untuk menjadi pribadi yang Tuhan inginkan. Jadi, sesuai dengan firman Tuhan, kita berharap pertanyaan kedua ini yang akan menolong kita untuk mengerti apa maksud Tuhan di dalam menunggu. Melalui pengalaman menunggu, saya dapat menjadi pribadi yang tidak akan pernah saya miliki jika kita tidak menunggu. Ini hal yang penting ya. Banyak orang yang merasa kehidupan itu harus cepat. Kehidupan yang satset itu adalah hal yang penting. Itu juga penting untuk beberapa kondisi, tetapi di sini kita dihadapkan satu kata lagi, yaitu menunggu. Karena menunggu itu juga penting. Jika kita menunggu dengan melakukan hal-hal yang benar. Karena ketika kita menunggu ini, kita mendapat waktu untuk menjadi orang yang lebih baik lagi. Kita diminta untuk berubah secara sifat dan kerohanian ketika kita sedang menunggu. Dan poin kedua ini adalah, dengan demikian, penantian adalah sebuah ekspresi dari kebaikan dan kasih karunia Tuhan. Penantian, ini adalah kalimat terakhir ya, atau kalimat kunci terakhir. Penantian menolong kita untuk menjadi lebih seperti Allah, yang menanti dengan penuh kesabaran, tidak ingin ada orang yang terhilang, yang masih bisa diselamatkan. Jadi sama seperti Allah menunggu kita untuk bertobat, kita manusia ini, kita harus sadar kalau kita tuh bertobatnya lama sekali. Jadi Tuhan saja sabar di dalam menunggu kita untuk bertobat. Kalau Tuhan itu tidak menunggu kita, kita adalah orang-orang yang masuk ke dalam kategori orang-orang yang akan dibinasakan. Tapi karena Tuhan menunggu kita dengan sabar, kita menjadi orang-orang yang masuk ke dalam kategori orang-orang yang akan diselamatkan. Dan pada malam ini, kita diharapkan untuk memahami apa yang akan kita doakan nanti. Ketika kita mendoakan firman Tuhan di dalam Mazmur 46 ayat 10, isinya adalah, diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Sekian firman kita pada malam ini.